Assalamualaikum. Apa kabarnya nih teman-teman dan Dizzy lovers kalian? Aku harap kalian semuanya baik-baik aja ya. Aku di sini mau upload video alur cerita di Liris Ertugrul episode 5 part 1. Jadi mari kita saksikan. Di awal episode diperlihatkan bahwa Gundoldu sedang menunggu kedatangan Kurdolu di tenda Halime dan keluarganya. Saat Kurdolu masuk ke dalam tenda, ia terlihat tampak kaget melihat Gundoldu di sana. Gundoldu pun langsung menyambut dan berkata, "Aku menunggu kedatanganmu." Lalu Kurdolu menjawab bahwa ia tidak mengharapkan kehadiran Gundoldu di sana. Gundoldu tidak menanggapi perkataan Kurdolu, lalu ia berkata pada Kurdolu, "Kurdolu Bey yang menyerang tenda orang asing di malam hari lalu menculik pangeran. Katakan padaku, dari mana kau tahu bahwa mereka adalah pangeran?" Kurdolu yang menutupi bahwa ia mengetahuinya dari Selcan mengatakan bahwa ketika ia pergi sebagai utusan ke Karatoygar, ia membuatnya salah bicara. Ia tahu betapa pentingnya mereka bagi Karatoygar. Tidak percaya dengan kata-kata Kurdolu, Gundoldu pun mengatakan pada Kurdolu bahwa ia adalah pembohong. Lalu Kurdolu segera menjawab, "Kau bertanya dan aku menjawab, kutuklah orang yang menanamkan benih keraguan dalam dirimu." Dengar kata-kata itu, Gundoldu pun mengingat di mana ia menceritakan tentang pangeran pada Selcan. Gundoldu akhirnya kembali ke tendanya. Melihat ada sesuatu yang tidak beres dari raut muka Gundoldu, Selcan pun menghampiri Gundoldu, lalu bertanya, "Apa sesuatu terjadi?" Lalu dengan kemarahannya, Gundoldu langsung bertanya pada Selcan, "Apa kau yang memberitahu Kurdolu bahwa Numan dan anaknya adalah pangeran?" Selcan pun langsung menyangkalnya, tapi Gundoldu tampak tidak percaya padanya. Lalu ia berkata, "Berhenti menyangkalnya, apa kau yang memberitahunya atau bukan?" Selcan yang tidak mau memberitahu kebenarannya, ia malah bertanya kepada Gundoldu, "Apa yang kau bicarakan? Kenapa kau begitu marah?" Gundoldu pun menjelaskan bahwa Kurdolu mengetahui mereka adalah pangeran. Selcan pun mengatakan apa yang dilakukan Kurdolu. Gundoldu pun mengatakan bahwa ia tidak tahu, tapi Kurdolu berniat menangkap mereka. Lalu Selcan bertanya keberadaan pangeran. Gundoldu mengatakan bahwa mereka bersama dengan Ertugrul. Lalu ia teringat perbincangannya dengan Ertugrul bahwa ia menyerahkan piagam yang akan diserahkan kepada Sultan dan menyuruh Ertugrul untuk menyerahkannya. Awalnya Ertugrul menolaknya. Ia mengatakan bahwa ayahnya memberikan tugas ini kepada kakaknya Gundoldu. Gundoldu pun mengatakan pada Ertugrul, "Aku tahu saudaraku, dan sekarang aku memberikannya kepadamu. Mari kita lakukan yang terbaik Ertugrul. Bukankah kau orang yang bilang padaku, kau yang memerintahkan dan aku yang berburu?" Lalu di tenda Kurdolu, Alpargu sedang memberikan laporan bahwa Ertugrul dan kesatrianya sudah pergi. Lalu Kurdolu menyuruh Alpargu untuk mengumpulkan orang kepercayaan dan mengirim mereka untuk mengejar Ertugrul. Ertugrul bersama dengan pasukannya, Halime dan keluarganya sedang dalam perjalanan menuju Aleppo. Lalu merasa diikuti, tiba-tiba Ertugrul berhenti. Lalu ia memerintahkan Turgut untuk pergi terlebih dahulu bersama Halime dan pangeran. Sedangkan ia, Doan, dan Bamsi tetap diam di posisi mereka menunggu kedatangan orang yang sedang mengikuti mereka. Ternyata mereka adalah ksatria yang diperintahkan Kurdolu. Namun salah satu dari mereka melepaskan anak panah mereka ke arah Ertugrul. Doan pun yang tidak terima bayinya dipanah olehnya mengatakan, "Dasar tak punya otak, kesopanan macam apa ini? Apa maksud melepaskan anak panah ke arah Ertugrul Bey?" Orang itu pun menjawab, "Kami tidak tahu, ini adalah perintah dari Kurdolu Bey. Ikut dan menyerahlah dengan damai. Panah sebelumnya adalah peringatan, atau selanjutnya kami akan memanah ke lehernya." Lalu Ertugrul dengan tegas mengatakan kepada mereka, "Aku tidak memenuhi perintahmu ataupun Kurdolu. Aku memenuhi tradisi dari leluhurku. Jika Kurdolu mengirim 1000 orang sepertimu pun, aku tidak akan mengkhianati siapapun yang berlindung padaku." Dan ternyata dari kejauhan Titus dan pasukannya menyaksikan kericuhan itu. Pasukan Kurdolu pun mulai menyerang Ertugrul dan kesatrianya. Namun yang terjadi, pasukan Kurdolu tak berdaya untuk melawan mereka. Tanpa adanya pertumpahan darah, Ertugrul dan kesatrianya berhasil menang melawan mereka. Lalu mereka mengikat pasukan Kurdolu di tempat dan pergi menyusul Halime dan lainnya. Setelah kepergian Ertugrul, pasukan Templar pun datang ke tempat pasukan Kurdolu. Lalu dengan sadis mereka pun membunuh mereka.
Namun ada satu orang yang disisakan oleh mereka. Titus pun mengatakan padanya, satu-satunya cara ia untuk selamat adalah mengatakan padanya kemana Ertugrul akan pergi, dan ia akan bebas. Akhirnya orang itu pun mengatakan bahwa Ertugrul akan pergi ke Aleppo. Saat Titus melepaskannya, ia pun segera pergi melarikan diri. Lalu Titus pun memerintahkan salah seorang pasukannya untuk menghentikan kebebasannya, dan pasukan itu langsung melepaskan panah ke arahnya. Dan akhirnya orang itu pun meninggal karena anak panah itu. Lalu Titus juga memerintahkan kepada salah seorang pasukannya untuk pergi ke kastil dan membawa beberapa ksatria bergerak menuju Aleppo dan menunggu di atas bukit. Lalu di tenda suku Kai, Delidemir datang ke tenda Gundoldu dan membangunkannya. Gundoldu pun bertanya, ada apa pada Delidemir? Delidemir pun menjawab, di tepi danau, Dundar dan Yigit menemukan mayat Baibora. Gundoldu pun terkejut, lalu ia bangun dari tempat tidurnya dan bertanya, siapa dan kenapa seseorang membunuhnya? Lalu Delidemir pun menjawab, ia tidak tahu, tapi pikiran gilanya mengatakan, kenyataan bahwa kepala suku sedang sakit membuat mereka menjadi gila dan memberi mereka keberanian untuk menumpahkan darah. Lalu Delidemir juga bertanya, dapatkah sebuah suku bertahan tanpa kepala suku? Gundoldu pun berusaha menenangkan Delidemir dan berkata, jangan khawatir, di pertemuan mereka semua akan tahu bahwa kepala suku masih sehat. Dan di sisi Kurdolu pun datang ke tempat kejadian kesatrianya yang diserang oleh Titus. Lalu dari kejauhan ia melihat salah satu seorang kesatrianya yang terkena panah. Mengetahui siapa pemilik anak panah tersebut yang mana milik pasukan Templar, ia pun menghampirinya, mencabut anak panah tersebut dan menyembunyikannya. Setelah itu di tenda utama Gundoldu mengadakan pertemuan dengan para bey. Gundoldu pun langsung bertanya pada Kurdolu, Kurdolu bey, belakangan ini tempat Baibora selalu kosong. Kita tidak pernah melihatnya di pertemuan. Ada apa? Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya. Ketika Kurdolu ingin menjelaskan, Gundoldu langsung menahannya dan mengatakan, aku akan memberitahumu sebelum kau memberitahu kami. Semalam di tepi danau dia ditemukan terbunuh. Sore yang sama di saat Ertugrul bertanya padamu tentangnya. Kurdolu pun menjawab, jika tuan-tuan punya pertanyaan tentu kami akan menjawabnya. Lalu belum sempat ia menjelaskan, ia malah membahas hal lain yang memojokkan Gundoldu. Kau ingin menjadi kepala suku dan meminta pertanggungjawaban pada semua orang, tapi kau tidak dapat bertanggung jawab atas karavan yang dipercayakan padamu. Kau memintaku bertanggung jawab atas kematian Baibora. Baiklah, tahukah kau apa yang dilakukan Ertugrul? Dengarkan aku tuan-tuan suku Kai. Ertugrul membunuh prajurit kita. Tidak tahan dengan fitnah yang diberikan Kurdolu, Gundoldu pun mencoba untuk menghentikannya, tetapi Kurdolu tetap mengatakan fitnahnya. Gundoldu yang bertanggung jawab atas karavan dan Ertugrul yang membunuh 5 kesatria kita tidak pantas menyuruhku bertanggung jawab. Lalu Delidemir yang sudah tidak tahan menahan emosinya dengan tuduhan Kurdolu, ia pun berbicara, kurang ajar, tidaklah kau malu memfitnah putra kepala suku kita? Apa kau tidak punya malu? Lalu Kurdolu pun mengatakan, tidak ada yang salah atau kebohongan dalam perkataanku. Allah Maha mengetahui, Ertugrul menculik tamu-tamu Sulamasya kemarin. Untuk mengetahui nasib mereka, aku mengutus orang-orang untuk mencari mereka. Pada pagi hari, mereka semua mati. Setelah persidangan selesai, Gundoldu dan Delidemir datang ke tenda Sulamasya. Di sana ada Haime Hanem dan Selcan sedang merawat Sulamasya. Lalu Haime Hanem mengatakan pada Gundoldu bahwa mereka harus segera berangkat ke Aleppo. Gundoldu pun sepakat dengan Haime Hanem dan mengatakan, kita harus tiba di rumah baru sebelum kondisinya makin kacau. Delidemir pun juga menyetujuinya. Ia pun berencana untuk memperbaiki kereta tua supaya dapat membawa Sulamasya dengan nyaman. Gundoldu pun mengatakan terima kasih padanya dan juga mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi bersamanya karena di perkemahan sedang dalam masa sulit. Delidemir pun memahami itu dan mengatakan, jangan khawatir Gundoldu, aku akan mendampingi Haime Hana dan Sulamasya ke Aleppo. Kami akan bersiap subuh ini. Lalu di istana Sultan Al-Aziz, Atabe Sahabetin sedang menginterogasi orang yang mencoba untuk membunuh Ertugrul tempo hari. Lalu Sultan datang dan menanyakan apakah orang itu sudah mau bicara. Atabe pun menjawab, tentu ia akan bicara. Lalu ia mulai menginterogasi orang itu lagi.
Kami tahu kau tidak sendirian, jawab aku. Siapa yang menolongmu melakukan percobaan pembunuhan terhadap tamu emir kami? Lalu orang itu pun menjawab dan memfitnah Atabei bahwa ialah yang membantunya. Marah dengan fitnah itu, ia pun menampar pipi pria itu. Lalu Atabei Sahabatin pun datang mengunjungi seorang syekh di salah satu tempat ibadah. Di sana ia ingin bercerita pada syekh itu bahwa ia ingin meninggalkan istana dan dia ingin menyibukkan dirinya dengan menyembah Allah. Lalu Atabei berkata, "Aku tidak pernah mengeluh dengan tugasku. Aku menjalankan apapun tugas yang diberikan kepadaku. Tapi keponakanku Emir El-Aziz tidak berbeda dengan anak kecil. Yang aku lakukan hanyalah memperbaiki kesalahannya di sana-sini." Utusan membawa kabar dari hari ke hari, dari istana Abbasid Khalifat, dari ibu kota Khwarizm, dari Kairo, Baghdad. Di setiap tempat yang memiliki pemimpin, seorang gubernur yang peduli pada negara, mereka terbunuh satu persatu. Bahkan di istana kami tidak tahu siapa yang melayani siapa. Lalu syekh itu pun menanggapi perkataan Atabei. Ia berkata, "Hal yang kau katakan, apakah itu alasan untuk mundur dari tugas yang diberikan kepadamu atau lebih kepada alasan untuk bekerja lebih keras? Selama kau tabah di jalan yang lurus, Allah akan menolongmu dan pastinya orang-orang akan sukarela membantumu. Ingatlah, seorang muslim tidak menerima kebohongan dan berjuang untuk yang benar, maka Allah akan bersamanya." Lalu di istana, salah satu pelayan Atabei menemui tahanan yang mencoba membunuh Ertugrul. Ternyata ia adalah salah satu utusan dari pasukan Templar. Ia memberi obat. Lalu tahanan itu pun bertanya padanya apa isi dari obat tersebut. Lalu pelayan itu menjawab, "Argus adalah racun. Itu akan membuatmu bertemu dengan anak Tuhan. Jika kau melihatku lagi, itu artinya sudah waktunya untuk bertemu anak Tuhan." Lalu di sisi lain, Nasser sedang bertemu dengan Patricio. Patricio bertanya mengenai keadaan istana. Nasser pun menjawab bahwa ia sudah menempatkan orang-orang mereka pada semua posisi. Lalu Patricio juga menanyakan suku Kai, apa Nasser berhasil membuat suku Sulamansya tetap jauh dari mereka. Lalu Nasser balik bertanya padanya, "Tuan, mengapa kehadiran suku Kai membuatmu begitu gelisah? Mengapa sebuah suku yang hanya memiliki paling banyak 2000 pasukan membuatmu cemas?" Patricio pun menjelaskan pada Nasser, "Sementara aku mempersiapkan jalan bagi tentara salib baru ke Yerusalem, apa aku menginginkan sebuah suku Turki berada di perbatasan kita? Jika kita menutup mata pada suku Kai hari ini, maka mereka akan mengelabui kita besok." Ingat Saleh al-Din al-Ayyubi, dia lahir di sebuah ladang pertanian dari ribuan ladang di Irak. Kemudian menjadi pasukan prajurit di bawah pimpinan Nurettin Zengi. Lalu ia naik pangkat. Ia adalah komandan dari ratusan komandan yang ada. Dan kau tahu cerita selanjutnya, jika kita bisa menghentikannya waktu itu, Yerusalem akan tetap di tangan kita hari ini. Sedangkan di perkemahan suku Kai, Akcakoca memanggil Gundoldu ke area peternakan. Ia mengatakan bahwa ada wabah di suku Kai. Gundoldu yang mendengar itu terlihat khawatir. Lalu ia menanyakan pada Akcakoca, apa yang harus kita lakukan? Lalu Akcakoca menjawab, "Aku sudah mengelilingi perkemahan. Aku menandai dengan tinta merah ternak yang terinfeksi. Kemudian aku mengumpulkannya di sini. Jika kita menghancurkannya semua, Allahu alam mungkin kita bisa mencegah bencana ini." Gundoldu pun berkata pada Akcakoca, "Insya Allah Akcakoca, insya Allah. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Pilih orang yang bisa menjaga mulut untuk masalah ini. Perkemahan dalam masalah kacau. Kita tidak ingin ada orang yang mengambil keuntungan dari hal ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik insya Allah." Dan di sebuah tenda, Selcan memanggil Kurdolu. Kurdolu yang tampak cemas mengatakan pada Selcan, "Kita dalam keadaan sangat kacau, mengapa kau memanggilku ke sini, Selcan Hatun?" Selcan pun menjawab, "Apa kau khawatir melihatku, Kurdolu? Beritahu aku, kau dapat menangani Gundoldu di pertemuan. Apa yang akan kau lakukan ketika Sulamansya bangun?" "Sulamansya akan berangkat besok. Mereka akan pergi ke Aleppo untuk berobat. Jika ia bangkit kembali, pikirkan apa yang akan kau lakukan." Tidak mengerti apa maksud dari perkataan Selcan, Kurdolu pun bertanya, "Apa yang coba kau katakan? Katakan dengan jelas." Lalu Selcan menjelaskan, "Sulamansya yang terbaring di tempat tidur karena demam, dia harus wafat malam ini."
Kurdolu pun bertanya, bagaimana caranya? Selchan pun melanjutkan, malam ini aku akan menjauhkan Gundoldu dan Haimeana dari tenda. Kuserahkan sisanya padamu. Jika Sulamasya mati, dendam ayahku akan terbalaskan dan kau akan menjadi kepala suku. Akankah Kurdolu menjalankan rencana tersebut? Mari kita tunggu di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton episode 5 part 1. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, terus like dan komen juga ya. Thank you.